Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak pengurus Masjid Al-Hakim serta dalam kepengurusan beliau yang sama kita hormati, para guru kita, imam kita yang kita muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah kembali bagi kita dikumpulkan oleh Allah di masjid yang insyaallah penuh berkah ini dalam rangka melaksanakan ibadah kepadanya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, kita awali pagi kita dengan doa menyambut pagi. Kita ambil doa pendek saja dari hadis riwayat At-Tirmizi nomor hadis 1381. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Ya Allah, bersamamu kami pagi ini, kami harap tetap bersamamu sampai sore nanti. Bersamamu hidup dan mati kami, kepadamu lah kami kembali. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ternyata malaikat maut itu ketika akan menjemput seseorang tidak melihat abjad nama. Kalaulah abjad nama yang dilihat oleh malaikat, tentu yang awal namanya A dahulu akan dipanggil oleh Allah. Ustaz Abbas itu mungkin. Marah Ustaz Abbas? Tidak Ustaz Abbas dulu. Ya, dan jangan senang dulu yang awal namanya, karena itu tidak akan terakhir dipanggil oleh Allah. Kalaupun dipanggil terakhir oleh Allah, justru kasihan kita. Tidak ada yang kememandian bekoleh. Malaikat ketika mencabut nyawa itu, Bapak Ibu, juga tidak melihat pangkat dan jabatan. Malaikat ketika mencabut nyawa itu juga tidak melihat harta kekayaan. Malaikat ketika mencabut nyawa itu tidak melihat panjangnya rentet gelar akademik, hebatnya pendidikan. Malaikat ketika akan mencabut nyawa, seperti ayat yang disampaikan oleh, yang dibaca oleh imam kita tadi, dan bisa kita tawar-tawar, kita mau dahulu atau kemudian tidak. Pokoknya kalau sudah sampai hitungannya lah tiba takarannya, kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya. Maka karena kita tidak dikasih tahu kapan dan di mana kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disampaikan dalam surat Luqman itu di ayat terakhir, maka tentu persiapan terbaik menjadi sebuah kemestian bagi kita. Bagaimana kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk menghadapi kematian itu. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi setidaknya Bapak Ibu, menjelang kita wafat, menjelang kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat beberapa hal yang menjadi ciri dan tanda seseorang itu akan menghadapi proses kematian, yang kita menyebutnya dengan sakaratul maut. Di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala juga sudah sampaikan, waja'at sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Sakaratul maut itu pasti datang, walaupun kita kadang-kadang berusaha lari darinya.
Tapi Bapak Ibu, kita tidak akan bisa lari dari sakaratul maut itu. Nah, yang jelas, karena kita tidak bisa lari dari sakaratul maut dan kita pasti akan menghadapi sakaratul maut itu, maka tentu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk menghadapi proses sakaratul maut itu menjadi bagian yang harus kita perhatikan. Pak Ibu, bagaimana orang-orang yang sedang menghadapi sakaratul maut itu? Setidaknya kita bisa melihat dari beberapa hal. Pertama, Bapak Ibu, orang yang sedang menghadapi sakaratul maut itu, dia akan dilanda oleh satu rasa yang disebut dengan nu'asun syadid, rasa mengantuk yang berlebihan. Jadi kok aduh yang lah mengantuk-ngantuk itu tanda-tanda tuh Bapak Ibu. Dia tidak ada yang ngantuk apa? Dia tidak ada kan? Aman Bu? Aman. Hati-hati. Yang ngantuk-ngantuk kok hati-hati. Orang yang menghadapi sakaratul maut, dia akan dilanda oleh nu'asun syadid namanya, rasa mengantuk yang berlebihan. Makanya Bapak Ibu, orang-orang yang sedang menghadapi sakaratul maut itu bawaannya nak lalu tuh, perhatikanlah tuh Bapak Ibu. Mungkin di antara kita acok malapih calon jenazah, orang yang meninggal, perhatikanlah tuh bawaannya nak lalu saya tuh. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu, justru di sini di saat itu pertarungan mati-matian dari setan untuk menjerumuskan kita supaya tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di situ setan akan berusaha sekuat tenaga bagaimana supaya kita tidak bisa mengucapkan kalimat itu. Karena jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, kata Rasulullah. Dia sudah dijamin untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, dan setan tidak menginginkan itu terjadi. Maka orang yang sedang menghadapi sakaratul maut, dia akan dilanda oleh rasa mengantuk yang berlebihan, dihembus. Dan biasanya Bapak Ibu, kalau awak mengantuk bare, lalu kemudian datang suara-suara, walaupun itu suara yang baik, walaupun yang dibisikkan itu kalimat baik, karena kebutuhan waktu itu tidur, tentu kita akan merasa terganggu dan kita akan menolak mengucapkan kalimat ini. Ini yang paling kita khawatirkan. Ini yang paling kita takutkan Pak Ibu. Sama Jawa awak misalnya mengantuk bare, lalu kemudian anak awak atau cucu awak maiboh misalnya Bapak Ibu, pasti awak merasa terganggu itu. Nah, begitupun orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Kebutuhannya waktu itu tidur. Kita bisikan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak mau dia, nolak dia Pak, karena kebutuhannya waktu itu tidur. Maka supaya tidak menolak, kurangi kebutuhan tidur itu. Kurangi kebutuhan tidur berarti mengurangi beban mengantuk. Bagaimana cara mengurangi beban mengantuk itu? Biasakan mengurangi tidur. Biasakan mengurangi tidur. Ya, di saat orang lain dibuai oleh mimpi indah mereka, kita bangun menghadap Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat tahajud. Jadi ternyata Bapak Ibu, di antara hikmah dari sholat tahajud itu, yang biasa kita lakukan itu, salah satunya adalah mengurangi beban mengantuk yang berlebihan di saat nanti kita sedang menghadapi sakaratul maut. Memang di dalam ayat-ayat Al-Quran juga Allah sudah janjikan, kebiasaan kita bertahajud akan mengangkat derajat kita ke maqam mahmudah, seperti yang dijanjikan dalam surah Al-Isra itu. Kemudian kebiasaan kita bertahajud akan memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hamba Allah, seperti yang disebutkan dalam surah Al-Furqan. Kebiasaan kita bertahajud juga menjadi garansi kita untuk mendapatkan surga tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, surga Firdaus, seperti yang disebutkan di dalam surat Az-Zariyat itu. Dan di samping itu, kebiasaan kita bertahajud akan mengurangi beban mengantuk yang berlebihan di saat kita menghadapi proses sakaratul maut.
Maka Bapak Ibu, apalagi di dalam bulan puasa, sebelum kita melaksanakan bersahur bersama keluarga, kita sempatkan dulu bertahajud, karena itu sangat luar biasa, luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, orang yang menghadapi proses sakaratul maut itu, dia akan mengalami yang namanya atsyun sedid, rasa haus yang berlebihan. Tentu haus di saat sakaratul maut ini berbeda dengan haus yang kita rasakan waktu kita sedang berpuasa. Tidak. Ya, sama kalau awak berpuasa pas siang hari itu Bapak Ibu, pas siang hari, tengah hari yang garang tuh kan awak haus tuh. Nah, orang yang menghadapi proses sakaratul maut hausnya tentu berlebihan, lebih dibandingkan dengan haus yang kita rasakan di saat kita berpuasa ini. Lebih. Cuman Bapak Ibu ambolun merasuan itu riwayat yang menyebutkan, yang diterangkan di dalam riwayat. Orang yang menghadapi proses sakaratul maut, dia akan mengalami rasa haus yang berlebihan. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu, awak keluarga ketika akan melepas calon jenazah itu tidak paham. Kadang-kadang calon jenazah memberi isyarat supaya dia dikasih minum, kita tidak peka terhadap itu. Awak bisi anju, nolaknya, tidak namuhnya menerima. Nah, itu berbahaya Bapak Ibu. Ini bahaya. Maka supaya dia tidak menolak, supaya nanti Bapak Ibu ketika kita sedang menghadapi sakaratul maut, ketika dibisikkan kalimat la ilaha illallah oleh keluarga kita, kerabat kita, dan kita bisa menerima dengan baik, tentu yang penyebab ini kita hilangkan dulu. Yang haus yang berlebihan ini, apa yang membuat kita haus berlebihan? Karena kita tidak terbiasa mengurangi, kita tidak berusaha menguranginya. Padahal rasa haus yang berlebihan itu bisa kita kurangi, bisa kita minimalisir. Bagaimana caranya? Acok-acok main air. Kalau bantu itu, kok kami di Lawi, saya selama sehari ke Ustaz. Tidak. Nah, acok-acok main air apa? Sering-seringlah berwudu, sering-sering berwudu. Walaupun kita tidak akan sholat Bapak Ibu, wudu itu bukan untuk sholat. Kadang-kadang di sebagian masyarakat terkesan, untuk apa kita berwudu Ustaz? Kita kan tidak akan sholat katanya. Wudu itu bukan untuk sholat. Tapi kalau salah satu syarat sahnya sholat kita harus suci, dan cara bersuci salah satunya dengan berwudu, itu benar. Tapi wudu bukan untuk sholat. Makanya niat wudu itu nawaitul wudu'a li raf'il hadath, untuk menghilangkan hadas. Beda dengan tayammum. Kalau tayammum listibahatis shalah, nawaitul tayammum listibahatis shalah, supaya kita bisa sholat. Tapi kalau wudu tidak. Wudu itu untuk menghilangkan hadas, supaya kita hidup dalam keadaan suci, melatih kita supaya terbiasa dalam keadaan suci. Itu gunanya wudu. Dan itu tidak berat Bapak Ibu, itu tidak berat. Pagi-pagi misalnya kita akan pergi, selesai mandi pagi kita akan pergi kerja, pergi ke kantor, pergi ke pasar, segala macam. Selesai mandi pagi kita sempatkan dulu berwudu. Itu kan tidak berat Bapak Ibu. Nah, selesai itu kita berangkat pergi ke kantor, berangkat pergi ke sawah, berangkat pergi ke ladang, berangkat pergi ke pasar, segala macamnya. Bapak Ibu, kok nyampang buruk disabui di perjalanan kecelakaan meninggal misalnya, kita akan berpulang ke rahmatullah dalam keadaan suci. Itu kematian yang sangat luar biasa, itu kematian yang sangat indah. Maka tidak berat. Sempatkan dulu berwudu, menjaga wudu. Bukankah Bilal bin Rabah dijamin masuk surga seperti yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW? Apa yang membuat Bilal masuk surga? Ternyata bukan karena dia disiksa dulu di dunia oleh tuannya, oleh bosnya dulu. Bukan karena disiksa, dijemur di padang pasir, kemudian dihimpit dengan batu di tengah terik matahari yang sangat panas, lalu kemudian dicambuk. Bukan itu yang mengantarkan dia ke surga. Bukan pula karena suaranya yang sangat bagus, lalu kemudian dia azan setiap akan masuk waktu sholat. Tidak itu yang mengantarkannya dia ke surga. Tidak.
Ternyata yang membuat Bilal masuk surga itu, Bapak Ibu, karena kebiasaannya berwudu. Dan hebatnya Bilal, Bapak Ibu, setiap selesai wudu, apa kata Bilal? Setiap saya selesai wudu, saya akan selalu salat sunat wudu 2 rakaat. Jadi Bilal itu, Bapak Ibu, kalau batal wudu, wudu lagi, batal wudu, wudu lagi, dan selesai berwudu selalu salat sunat 2 rakaat. Itu amalan sebenarnya berat, tapi amalan yang karena amalan itu didawamkan oleh Bilal, itulah yang menghantarkan Bilal masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah, wahai Bilal, saya telah mendengar bunyi sendal engkau di surga. Apa amalanmu? Ternyata diselidiki oleh sahabat-sahabat. Kata Bilal, saya tidak punya amalan yang istimewa ya Rasul. Saya tidak punya amalan yang istimewa, wahai sahabat. Amalan saya hanya biasa-biasa saja. Amalan saya biasa-biasa saja. Bapak Ibu, mungkin kita, di antara kita, tidak semuanya kita diberikan kelebihan harta sehingga kita tidak bisa membuat amalan yang rutin bersedekah. Mungkin di antara kita tidak diberikan fisik yang kuat sehingga kita tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk rutin berpuasa dan segala macamnya dan segala macam. Mungkin kita tidak diberikan pangkat dan jabatan sehingga dengan pangkat dan jabatan itu kita bisa berbuat kebaikan, mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Tapi kita tidak bisa meninggalkan ini. Tapi kita bisa mendawamkan ini, dan ini semua orang bisa didawamkan. Pejabat bisa mendawamkannya, bisa membiasakannya. Kemudian orang-orang kaya juga bisa melaksanakannya, orang miskin juga seperti itu, rakyat biasa juga seperti itu. Orang-orang yang berpangkat bisa melaksanakan wudhu, menjaga wudhunya. Orang-orang yang tidak berpangkat juga bisa melaksanakannya. Orang-orang berpendidikan tinggi juga bisa mendawamkannya. Orang-orang tidak berpendidikan sama sekalipun juga bisa mendawamkannya. Ini kan amalan yang sangat ringan, kenapa kita tinggalkan? Padahal ketika ini kita dawamkan, di samping nanti insya Allah akan mengantarkan kita ke surga seperti apa yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah, itu juga akan mengurangi beban haus yang berlebihan di saat kita menghadapi proses sakaratul maut. Itu sangat luar biasa, Bapak Ibu. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang menghadapi proses sakaratul maut itu, dia akan mengalami yang namanya syauqun amiq, rasa rindu yang mendalam. Rasa rindu yang mendalam terhadap apa? Terhadap apapun yang paling dicintai. Jadi apa yang paling kita cintai, Bapak Ibu, itu akan dihadirkan di saat sakaratul maut kita. Makanya ndak heran awak kalau ada orang yang kemeninggal menokok-nokok sampai tidur. Bahkan nokok-nokok sampai tidur karena kebiasaannya itu. Ada orang yang kemeninggal masih baca-cari, baku baca-cari karena kebiasaannya seperti itu. Salamu hidupnya biasa baca-cari, salamu hidup biasa menokok-nokok, minum-minum. Kebiasaan itu akan dihadirkan di saat sakaratul maut. Ada juga orang yang kemeninggal, Bapak Ibu, kadang-kadang kita lihat dengan senyum yang sumringah, dengan wajah yang berseri-seri, dengan mudahnya mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Kenapa? Karena kebiasaannya itu. Jadi orang yang tak biasa mengucapkan kalimat La ilaha illallah, insya Allah di akhir hayatnya itu akan dihadirkan, sehingga juga memudahkan kita mengucapkan kalimat La ilaha illallah itu. Yamutul mar'u kama 'asha 'alaihi wa yab'atsul mar'u kama mata 'alaihi. Seseorang itu akan diwafatkan sebagaimana ia menjalani kehidupannya, dan seseorang itu nanti akan dibangkitkan sebagaimana proses kematiannya. Jadi ba'a caronyo awak menjalani hidup awak itu akan mempengaruhi caro mati awak, dan ba'a caro mati awak itu akan menentukan, mempengaruhi cara berbangkit awak, dan ba'a caro berbangkit awak itu akan menentukan tempat terakhir kita besok. Maka sederhana sekali untuk yang ketiga ini, Bapak Ibu. Bagaimana caranya supaya akhir hayat kita hidup, kita berpulang ke rahmatullah dalam keadaan tenang, wajah berseri-seri, senyum yang sumringah, mudah mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Dawamkan itu, cintai kalimat itu, biasakan kalimat itu, La ilaha illallah. Dan itu tidak berat. Itu tidak berat, Bapak Ibu.
Ada orang yang meninggal lah sekian hari sekian malam koma di rumah sakit, tidak berpulang-pulang, lalu kemudian datang dari rantau misalnya, bertemu sesaat, lalu kemudian dia berpulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti itu yang dirindukannya. Maka apa yang paling kita cintai itu akan kita rindukan di saat sakaratul maut kita, dan akan sangat naif kematian kita ketika nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan kesan yang buruk terhadap keluarga kita, jadi bahan pergunjingan di tengah-tengah masyarakat. Papa sian lah kamati lah masih sempat yo menokok-nokok sampai tidur. Mama sianu tu lah kamati lah masih sempat yo cari-cari. Awak berpulang, awak yang lapai, oke, keluarga awak yang tinggal. Jadi bahan pergunjingan, jadi beban bagi mereka. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, supaya kematian kita kematian yang indah, kita rancang dari sekarang. Kita yang menentukannya. Cara mati itu kan disebutkan di dalam Al-Quran. Bapak Ibu silakan cek, ada di surat Al-Anfal ayat 50, cara mati orang kafir. Ada di surat Al-An'am ayat 93, cara matinya orang-orang zalim. Dan ada di surah Al-Fajr ayat terakhir, ayat 27, 28, 29, 30. Inilah cara mati hamba-hamba Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, fadkhuli jannati. Alangkah indahnya nanti ketika kita berpulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanggil dengan panggilan yang sangat indah dan seruan yang sangat merdu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tentram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah ke pangkuan Tuhanmu dalam keredaan Tuhanmu. Tuhanmu redha kepadamu, kamu redha kepada Tuhanmu. Kalau Allah dan kita sama-sama redha, fadkhuli fi ibadi, kata Allah, bergabunglah ke dalam kelompok hamba-hambaku. Kalau kita sudah bergabung dalam kelompok hamba-hamba Allah, wadkhuli jannati, tidak ada tempat yang layak untuk hamba-hamba Allah kecuali surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita rancang kematian kita. Bahasa sederhananya, kita rancang kematian kita seindah kita merancang kehidupan kita. Mari kita desain kematian kita seindah kita mendesain kehidupan kita. Untuk kehidupan kita ingin yang serba ada, yang serba nyaman, yang serba wah, maka untuk kematian kita yang menentukan. Barangkali itu saja Bapak Ibu untuk pagi ini. Mudah-mudahan menjadi renungan buat kita bersama untuk mempersiapkan bagaimana kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.